lahan-lahan pesantren yang ada saat ini, yang luasnya kalau kita hitung mungkin mencapai 2 hektar atau bahkan lebih, kita coba kelola, kita coba manajemen, kita kelola, kita kembangkan. Salah satunya sebagai pertanian padi. Sebagian lahan yang memungkinkan untuk kita kelola sebagai pertanian padi, kita kelola. Ada juga yang kita kembangkan, kita kelola untuk pertanian sayur mayur, untuk menopang kebutuhan dapur pondok pesantren. Ada juga yang kita kembangkan, kita kelola sebagai perkebunan, dengan harapan jangka panjang bisa menghasilkan. Ada perkebunan alpukat, ada kelapa, dan yang lainnya. Yang itu orientasinya jangka panjang ke depan, 5 tahun ke depan akan menghasilkan. Bismillah, perkenalkan nama saya Rohmat Widianto, salah satu pengurus di Pondok Pesantren Al-I'tisom yang mendapatkan amanah untuk mengelola amal usaha serta pengembangan usaha di Pondok Pesantren Al-I'tisom. Sehingga dari situ dibentuklah salah satu divisi perekonomian yang membawai unit-unit usaha serta pengembangan usaha yang ada di pesantren. Divisi ini memang kami kelola saat ini untuk bagaimana memanajemen perekonomian pesantren yang ada saat ini untuk menjadi lebih baik, lebih optimal. Dan juga bagaimana pengembangan unit-unit usaha lainnya yang baru, yang memiliki potensi baik itu di lingkungan pesantren maupun di lingkungan masyarakat secara umum. Sehingga dari amanah itu kami berupaya bagaimana menjadikan perekonomian pesantren itu sebagai pilar utama dalam mencapai kemandirian pesantren. Sebagai upaya salah satu, bagaimana kemandirian pesantren ini betul-betul bisa terwujud dari amal usaha, unit usaha, baik yang sudah ada maupun yang akan kita kembangkan berikutnya nanti. Dari situ kami mencoba menata yang ada. Yang pertama yaitu depot air minum isi ulang yang berada di beberapa titik lokasi. Alhamdulillah ada kurang lebih 5 lokasi, baik di lingkungan pesantren maupun di luar lingkungan pesantren, di wilayah Playen, di wilayah Wonosari, di wilayah Tepus, dan juga ada yang di pesisir pantai selatan, yaitu tepatnya di pantai Sunda. Dan alhamdulillah dari unit usaha depot air minum isi ulang ini alhamdulillah sudah berjalan dan alhamdulillah berkembang dan sedikit banyak bisa menopang kebutuhan yang ada di pesantren. Kemudian ada unit usaha lainnya juga, yaitu di pertanian dan peternakan. Yang keduanya memang saling keterkaitan, saling bersinergi antara pertanian dan peternakan. Kenapa kita kembangkan unit usaha pertanian dan peternakan? Karena memang potensi yang ada di lingkungan pesantren, di lingkungan sekitar pesantren, kebanyakan masyarakat itu bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Kemudian kita mengingat lahan-lahan pesantren yang ada saat ini, yang luasnya kalau kita hitung mungkin mencapai 2 hektar atau bahkan lebih, kita coba kelola, kita coba manajemen, kita kelola, kita kembangkan. Salah satunya sebagai pertanian padi. Sebagian lahan yang memungkinkan untuk kita kelola sebagai pertanian padi, kita kelola. Ada juga yang kita kembangkan, kita kelola untuk pertanian sayur mayur, untuk menopang kebutuhan dapur pondok pesantren. Ada juga yang kita kembangkan, kita kelola sebagai perkebunan.
dengan harapan jangka panjang bisa menghasilkan ada perkebunan alpukat, ada kelapa, dan yang lainnya. Yang itu orientasinya jangka panjang ke depan, 5 tahun ke depan akan menghasilkan. Harapannya demikian. Kemudian ada juga yang kita gunakan untuk lahan hijauan pakan ternak. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa antara pertanian dan peternakan itu ada saling keterkaitan. Pertanian membutuhkan pupuk dari peternakan, peternakan membutuhkan pakan hijauan dari lahan pertanian. Limbah pertanian padi, jerami, itu full masuk ke peternakan kami untuk kita gunakan sebagai pakan ternak. Dan ada juga pakan hijauan, ada rumput, kalau masyarakat di sini disebut, sering menyebutnya ada kolonjono, ada yang lainnya lah. Kemudian peternakan. Peternakan ini memang lebih terfokus di penyedia hewan korban, penyedia layanan hewan korban, memenuhi kebutuhan hewan korban pondok pesantren dan juga masyarakat secara umum, baik di lingkungan pesantren, di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta, maupun di ibu kota, di Jakarta dan lain sebagainya, baik itu sapi ataupun kambing. Dan alhamdulillah sudah berjalan cukup lama, kurang lebih ada 5 tahun berjalan, dan kita juga sudah bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Jakarta untuk penyediaan hewan korban ini. Kemudian ada juga yang kita kembangkan unit usaha lainnya. Selain tadi kita sudah sampaikan ada pertanian, ada peternakan, baik sapi maupun kambing, yang memang potensi yang ada di wilayah Gunung Kidul saat ini di situ. Karena memang mata pencaharian masyarakat Gunung Kidul kebanyakan di pertanian dan peternakan. Kemudian unit usaha lainnya yang ketiga atau yang keempat itu laundry. Laundry saat ini yang kita kembangkan masih sebatas baru untuk mencukupi kebutuhan yang ada di lingkup pesantren, baik untuk para santri, kemudian pengurus pesantren, guru karyawan, dan juga tentunya masyarakat secara umum, baik yang ada di lingkungan pesantren maupun di luar lingkungan pesantren. Dan alhamdulillah sudah berjalan, dan alhamdulillah juga sudah memberikan hasil yang nyata, menopang sedikit daripada kebutuhan pesantren. Kemudian amal usaha yang lainnya, unit usaha yang lainnya yang juga kita upaya untuk kita kembangkan, yaitu pangkalan gas LPG. Yang orientasi pertama memang untuk memenuhi kebutuhan gas yang ada di dapur pesantren, sehingga dapur pesantren itu tidak harus pusing-pusing memikirkan bagaimana mendapatkan gas LPG, meskipun tidak semua olahan atau masakan itu kita penuhi dari bahan bakar gas. Ada juga sebagian yang kita memang bahan bakarnya masih menggunakan kayu bakar. Nah, dari situ kita juga berupaya bagaimana pangkalan gas LPG ini bisa menghasilkan. Maka ada sebagian memang selain untuk memenuhi kebutuhan pesantren, juga kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, baik yang ada di lingkup pesantren, pengurus pesantren, maupun masyarakat sekitar pesantren. Kemudian ada juga amal usaha yang lainnya yang juga kita berupaya kita kembangkan, toko pertanian
yang ada di wilayah Tepus, kemudian yang saat ini sedang kita bangun atau sedang kita upayakan untuk kita kembangkan dengan potensi yang ada di lingkup pesantren untuk memenuhi kebutuhan pesantren serta pengurus pesantren, yaitu adalah mini market Al-Iktisam. Yang sekarang baru proses pembangunan. Yang semua itu berorientasi memang untuk bagaimana perputaran perekonomian pesantren itu bisa kita sentralkan dari minimarket ini. Sehingga kebutuhan pesantren, kebutuhan para pengurus, kebutuhan guru-guru, nanti harapannya bisa diambilkan atau bisa kita penuhi dari minimarket ini. Sehingga guru, karyawan, itu nanti kebutuhan pokok mereka, karena memang setiap guru karyawan pasti akan membutuhkan kebutuhan pokok, baik itu beras, minyak, sabun, dan kebutuhan sehari-hari, pasti mereka membutuhkan itu. Daripada itu dibelanjakan di luar pesantren, di toko orang lain, maka kita berupaya bagaimana memenuhi kebutuhan itu di minimarket kita sendiri, sehingga perputaran uang ini nanti yang murni akan kembali kepada pesantren. Sedikit banyak dari hasil usaha dari minimarket ini nanti akan kembali untuk memenuhi kebutuhan para santri, para guru, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena saat ini baru proses pembangunan, bagaimana kita kembangkan, kami mengajak Bapak dan Ibu kaum muslimin untuk bersinergi bersama-sama, membangun serta bagaimana kita berupaya menjadikan minimarket ini lebih sempurna. Sehingga dari situ nanti akan terbentuk upaya bagaimana pesantren ini bisa mandiri. Sebagaimana tadi, bahwa kita berupaya bagaimana perekonomian pesantren itu sebagai pilar utama untuk mencapai mewujudkan perekonomian kemandirian pesantren. Maka dari sini kita mengajak kaum muslimin, Bapak Ibu muhsinin sekalian, mari kita bersinergi bersama, membangun, bersinergi bersama, mewujudkan kemandirian pesantren, kembali mewujudkan bagaimana pesantren itu bisa mandiri, bisa menopang kebutuhan pokok pesantren secara mandiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengajak Bapak dan Ibu muhsinin sekalian untuk bersinergi bersama-sama, mengembangkan unit-unit usaha yang ada di pesantren, baik dari awal tadi ada isi ulang, kemudian pertanian, peternakan, dan yang lainnya. Mari kita bisa bersinergi bersama-sama, kita kembangkan bersama-sama sebagai wujud upaya untuk mewujudkan kemandirian pesantren. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.